Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan pembahasan soal TPS UTBK tahun 2020. Soal nomor 1, seorang pedagang menjual sapi dengan harga 9.200.000 dan mendapatkan laba 15% atau untung 15% ya. Nah, berapa harga beli sapi oleh pedagang mula-mula? Sebenarnya soal ini mudah, seperti soal SD atau SMP, tetapi terkadang beberapa audiens mungkin lupa ya untuk mencari harga beli dan harga jual. Mari coba kita ingatkan kembali. Yang pertama, untuk mencari harga jual, jika diketahui rugi, maka harga beli dikali 100, kita kurangi rugi dibagi oleh 100. Lalu yang kedua, kalau diketahui untung atau laba, harga beli dikalikan 100 tambah untung saya bagi oleh 100. Kemudian yang kedua, cari harga beli mula-mula sebelum si barang dagangan terjual. Cari harga beli jika diketahui harga jual, maka harga jual dikalikan. Nah, kalau diketahui rugi tinggal dibalik. 100 dibagi 100 dikurang rugi. Kalau diketahui untung atau laba, harga jual dikali 100 kita bagikan 100 ditambah laba atau untung ya. Nah, sekarang diketahui harga jualnya sudah ada. Cari harga belinya, tinggal masukkan harga jual dikali 100 saya bagikan dengan 100 plus untung. Audiens tinggal hitung. Harga jualnya 9.200.000. Kemudian dikali 100, yang dimasukkan untuk laba atau untung di sini hanya angka dalam persentase, itu 15 ya. Nah, kalau sudah, maka untuk si harga beli kita bisa hitung. Nah, ini nanti dapat 9.200.000. Kita kalikan dengan angka 100 dibagi 115. Nah, kalau sudah, nanti kita hitung pelan-pelan. 920 kita bagi 115, dapat angka 8. Maka 80.000 pada sisi yang kanan kita kalikan dengan angka 100 pada sisi yang sebelahnya. Nah, untuk sebelah dapat 80 kali 100 nanti dapat 8.000, tambahkan nolnya 3 ya, atau 8 juta rupiah. Jawaban untuk nomor 1 diperoleh 8 juta rupiah. Kita ke nomor 2. Sebuah pusat perbelanjaan membuka diskon besar-besaran. Dengan setiap barang dagangannya akan dijual dengan mendapatkan diskon 50% dan 30%. Berapa total diskon yang diperoleh setiap barang dagang dari harga mula-mulanya? Kita misalkan ya, harga mula-mulanya adalah X. Dengan cara manual, ini kita manual dulu. Nah, maka besar harga yang harus dibayar kita cari pelan-pelan ya. Setelah didiskon 50%, maka harga mula-mula kita kurangin harga diskon. Harga diskonnya 50% dikali harga mula-mula. Nah, sehingga X di sini kita anggap 100%. Kok bisa? Karena 100% itu 100 per 100, sama saja X ya. Dikurang 50% X. Sehingga kalau dikurang, maka diperoleh nilai 50% dari si X, atau 50 per 100 dari si X. Kita bikin 5 per 10 atau 0,5X. Boleh pilih salah satu menurut audiens yang bisa mudah untuk dihitung untuk keduanya. Nah, lalu yang keduanya, setelah mendapatkan diskon 30%, maka harga yang harus dibayar setelah 30% diskon, harga mula-mula dikurangin diskon. Mula-mulanya bukan X lagi, melainkan 0,5X. Kita kurangin harga diskonnya 30%. Itu 30% kita kalikan harga mula-mula 0,5X. Nah, sehingga diperoleh 0,5X dikurang 30% 0,3 ya, kita kalikan 0,5X. Maka 0,5X kita kurangi 0,3 dikali 0,5, 3 kali 5 saja. Jadi 0,15X. Nah, kalau sudah, kita kurangi 0,5X dengan 0,15X. Nanti diperoleh 0,35X. Maka total diskonnya dari mula-mula sebesar X hanya bayar 0,35X. Kita kurangi
X dikurang 0,35X, kemudian dibagi harga mula-mula adalah si X, kita kalikan 100%. Nah, di sini kita kurangi ya, anggapnya 100. 100 kurang 35 dapat 65. Tapi karena ada desimalnya 0,65X, kita bagikan dengan X dikali 100%. X bagi X habis 0,65 dikali 100, maka total diskonnya 65%. Itu kalau menjawab dengan harga yang dibayar dengan diskon pertama yaitu 50%, baru diskon yang kedua 30%, baru cari total diskonnya, atau dengan cara manual ya. Nah, sekarang kita pakai cara kedua. Coba kita persempit lagi. Kita cari harga yang harus dibayar, tapi jangan menggunakan cara yang sebelumnya. Nah, karena dia 50%, maksimal persentase adalah 100 ya. Maka 100 dikurang 50 per 100, kita kalikan dengan yang kedua diskonnya. 100 kurang 30 per 100, kita kalikan harga mula-mula. Nah, ini kalau dikurangin dapat 50 per 100, 100 kurang 30 dapat 70 per 100, kita kalikan X, nolnya coret sebanyak 2 kali ya. 5 kali 7 dapat 35 per 100 kali X. Nah, kuncinya di sini. Kita ambil 35% saja, maka total diskon atau total pemotongan harga tinggal 100 dikurang 35 gitu ya. 100 kurang 35 dikalikan oleh 100%, atau kalau mau langsung kita persenkan jadi 65%. Ini total diskon dengan menggunakan cara kedua. Silakan nanti dipertimbangkan menggunakan cara yang mana, boleh cara pertama tadi atau cara yang sehari ini. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3, soal dari geometri bidang datar. Nah, cari luas daerah yang diarsir jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, ada segitiga lagi ADB, AD sama dengan BD, sepanjang 8 akar 2. Sekarang kita lihat dulu segitiga ABD-nya. Nah, cara menjawabnya, lihat segitiga yang kosong ini. Maka kalau saya keluarkan menjadi segitiga siku-siku di D, B, dan A. Panjang AB dan AD dan BD 8 akar 2. Ini 8 akar 2, ini sama ya. Kita cari dengan menggunakan Pitagoras untuk mencari sisi AB. AB-nya sendiri AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Maka diperoleh 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Maka panjang AB-nya 64 kita kalikan 2 ditambah 64 kita kalikan 2, 128 ditambah 128, sehingga panjang AB-nya akar dari kita jumlahkan diperoleh 256. Akar 256 sama dengan 16. Nah, ketika dapat 16, sekarang kita keluarkan segitiga yang besar dulu, yaitu segitiga A, B, dan C. Ketika sisi AB 16 dan ABC segitiga sama sisi, maka semua sisinya 16 sama panjang. Kalau saya bagi 2, dia akan menjadi segitiga ya. Dengan panjang si tingginya kita misalkan T. Nah, 16 kita bagi 2 masing-masing 8 di sini. Nah, sehingga untuk mencari T dengan Pitagoras, akar dari 16 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Akar dari 256, 8 kuadrat adalah 64. Kalau dikurangi dapat 192. Nah, akar 192 ini kita urai menjadi 64 kalikan dengan 3. Akar 64 adalah 8, akar 3 tetap tinggal. Nah, kalau sudah, cari luas yang diarsir diperoleh dengan jalan luas segitiga A BC dikurangi luas segitiga A BD.
setengah kali alasnya AB, tingginya adalah T untuk yang segitiga ABC, nah dikurang dengan luas segitiga yang ABD. Jadi setengah dikali sisi sisi AD dikalikan dengan sisi BD. Nah, sekarang kita tinggal masukkan sebesar setengah. AB-nya sudah ada 16, tingginya 8 akar 3 dikurang setengah. Panjang AD sebesar 8 akar 2 dikali 8 akar 2. 16 bagi 2 adalah 8, 8 kali 8 64 akar 3 dikurang setengah kali akar 2 kali akar 2 habis ya. Karena akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 adalah 2. 2 bagi 2 habis 1. Tinggal 8 kali 8 64. Ini isinya. Atau kalau mau dibuat substitusi 64 akar 3 min 1. 64 nya kita keluarkan. Kita ke nomor 4. Jika X menyatakan 3/5 dari 30 dan Y menyatakan 36% dari 50, maka hubungan yang tepat antara X dan Y berapa? Atau bagaimana bentuknya? Jadi 3/5 dari 30, kita adalah bikin X ya. 3/5 kita kalikan dengan 30. Maka nanti 30 bagi 5 dapat 6. Dan 3 kali 6 18. Sedangkan Y menyatakan 36% dari 50. Nah, artinya 36/100 kita kalikan dengan 50. 50 bagi 51, 100 bagi 52. Nanti 36 dibagi sama 2 dapat 18. Ketika hasilnya sama, maka kesimpulannya X sama dengan Y. Kita ke nomor 5. Jika terdapat segitiga sama sisi ABE berikut, maka besar nilai sudut ACD berapa? Nah, kalau sudah mengetahui syarat dari segitiga sama sisi mudah ya. Nah, syaratnya adalah setiap sudutnya harus 60 derajat. Baik sudut A, sudut B, kemudian sudut E bernilai sama 60 derajat. Tetapi di situ ada nilai A, sudut A-nya terbagi menjadi nilai X yang sama. Maka karena sudut X-nya di sini kalau dijumlahkan sebesar A, X tambah X ditambah X sama dengan 3X, nilainya harus 60 derajat. Maka nilai X-nya adalah 60, saya bagikan dengan 3 sebesar 20 derajat. Nah, kalau dibagi dengan 3 sisi sudut sama besar, setiap panjang AC-nya sama dengan panjang AD-nya. Kenapa? Karena sudut ini sama panjang ya. Nah, sehingga diperoleh atau sudut itu sama besar. Besar sudut ACD ditambah besar sudut ADC ditambah besar sudut CAD, jumlahnya 180 derajat. Ini syarat dari sebuah segitiga. Nah, kalau sudah, karena ACD sama dengan ADC, kita misalkan sebagai huruf Y, ini pun sama. Sedangkan CAD-nya adalah si X, maka kalau saya ganti X-nya 20 dan Y tambah Y adalah 2Y, ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat, maka 2Y sama dengan 180 dikurang 20 sama dengan 160 derajat. Maka nilai Y-nya 160 saya bagi 2 dapat 80 derajat. Maka kesimpulannya besar sudut ACD adalah 80 derajat. Nah, kita ke nomor 6 ya. Sebuah tes terdiri dari 30 soal. Setiap jawaban benar mendapatkan skor 5, jawaban kosong 1 dan salah bernilai 0. Nah, sekarang ada 4 teman mengikuti tes. Setelah tes selesai, memberikan sebuah pernyataan. Anton bilang skornya 147, Budi bilang skornya 144, Cika skornya 143, dan Dodi skornya 141. Nah, kalau sudah,
Manakah siswa atau peserta yang mengatakan jujur? Mudah, sekarang tinggal dicek masing-masing jawaban. Si Anton, cara menjawabnya memperoleh skor 147. Jadi ketika Anton mendapatkan skor 147, kita bagikan dulu dengan jumlah skor yang benar, yaitu 5. 147 dibagi 5 yang mendekati adalah 29. Itu ya. Nah, 29 soal benar karena dikali 5, 145. Nah, kemudian yang kedua, karena masih ada angka 147 di sini 145, maka di sini harus dikalikan 2. Karena ada jawaban yang bernilai 1 dikalikan 2 agar menghasilkan totalnya 147. Nah, dari 147 ini jumlah soalnya ternyata bukan 30. Dia dijumlahkan dapat 31 soal. Dan nomor 1 Anton berbohong. Gitu ya. Nah, sekarang untuk mencek nomor 2. Dengan cara yang sama, si Budi memperoleh skor 144. Maka 144 ini kita bagikan dengan angka 5 yang mendekati hasil bagi dari 144 dibagi oleh 5, nanti akan diperoleh 28. Karena 28 dikalikan 5 hasilnya adalah 140 ya. Ternyata masih ada angka lebih di sini, yaitu 4. Nah, angka yang benar 1 kita kalikan 4, maka diperoleh 144. Tetapi kalau dilihat dari jumlah soalnya, ternyata soalnya si Budi bukan 30, melainkan 28 ditambah 4 sebesar 32. 32 soal Budi mengerjakan ternyata berbohong, padahal harusnya 30 soal. Kemudian yang ketiga ya, Cika memperoleh skor 143. Untuk si Cika, 143 kita bagikan dengan 5, tetap 28 ya. Nah, karena 28 dikalikan 5 diperoleh 140. Tapi nilainya Cika kan 143, maka ada satu nilai sebanyak 3 soal kalau dikalikan hasilnya 3 dan dijumlahkan 143. Jumlah soalnya 31. Cika berbohong ya. Nah, kemudian untuk yang keempat, Dodi memperoleh skor 141. Kita buktikan si Dodi dengan membagi 141 dengan 5 dapat 28. Maka 28 ini kalau dikalikan dengan 5 140. Ternyata ada satu soal di sini yang bernilai 1. Kita kalikan 1 agar menghasilkan angka 1 sehingga diperoleh 141. Nah, si Dodi mengerjakan 28 soal benar, kemudian 1 soal salah. Nah, ini ada kemungkinan benar karena jumlahnya soal 30, maka di sini 1 soal yang bernilai kosong. Ini bernilai 1, ini bernilai 5 ya. Dan ini bernilai kosong. Total soalnya Dodi sebanyak 28, 1 dan 1 adalah 30 soal. Dari soal nomor 6 yang mengatakan jujur adalah peserta bernama Dodi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya akan bahas soal TPS tipe diagram Venn. Nah, tipe diagram Venn di sini minimal harus merupakan atau memiliki penalaran umum sehingga tidak salah kaprah nantinya. Nah, seandainya ada soal nih, soal di sini Indonesia, kemudian ada Jakarta, kemudian ada Palembang. Nah, bagaimana bentuk diagram Venn-nya dari 3 kata tersebut, yaitu Indonesia, Jakarta, Palembang. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa Jakarta terletak di Indonesia, Palembang terletak di Indonesia, tetapi Jakarta dan Palembang terpisah oleh suatu pulau. Maka Jakartanya di sini, karena dia terpisah dan berada di tempat yang berbeda, ini adalah Palembang, dan ini semua adalah Indonesia.
Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau nomor 2? Nomor 2 di sini misalkan pedagang, kemudian pembeli, kemudian pelaku bisnis. Nah, kita lakukan penalaran secara umum dulu. Pedagang, pembeli, dan pelaku bisnis. Dari kalimat tersebut, pedagang merupakan pelaku bisnis karena dia merupakan seseorang yang selalu bertukar uang. Sehingga ketika dia dapat keuntungan, maka disebut dengan pelaku bisnis, ataupun dapat kerugian juga disebut dengan pelaku bisnis. Karena salah satu pelaku yang mengedarkan mata uang. Begitu juga dengan pembeli. Pembeli juga mengedarkan mata uang dengan cara apa? Membeli barang dagangan dari pedagang ya. Nah, di mana pedagang dan pembeli, kalau diingat, pedagang sendiri merupakan pembeli. Kenapa? Sebelum dia berjualan, berdagang barang dagangannya, maka dia harus membeli terhadap orang lain. Sehingga si pedagang dan pembeli merupakan irisan. Suatu saat pedagang bisa membeli dan pembeli bisa berdagang. Tapi semua ini merupakan pelaku bisnis. Gitu ya. Ini pembeli dan ini pedagang dan ini adalah pelaku bisnis. Itu tipe yang kedua. Pedagang dan pembeli merupakan irisan karena pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi di antara keduanya satu sama lain dan keduanya merupakan pelaku bisnis. Kita ke nomor 3, jari, tangan, alat gerak. Sekarang kita coba nalar dulu. Jari terletak di tangan ya, dan tangan merupakan alat gerak. Nah, otomatis seluruh jari terletak di tangan, maka ini sebagai diagram dari jari yang terletak dalam sebuah tangan, dan tangan merupakan bagian dari alat gerak. Nah, sekarang ada yang kedua. Yang keempat, mata, kepala, dan topi. Mata terletak di kepala, tapi kepala dan topi merupakan bagian yang terpisah. Sehingga topi hanya dipasangkan dengan kepala, tetapi kepala tidak bisa dipasangkan terhadap topi. Sehingga matanya, lingkaran yang pertama, mata berada di kepala, ini adalah kepala. Nah, sedangkan topi sendiri terpisah, merupakan bukan bagian dari anggota tubuh. Ini lingkaran si topi. Jadi, mata berada di lingkaran kepala karena dia merupakan himpunan bagian dari kepala. Topi bukan bagian dari tubuh manusia, maka lingkarannya harus dipisah.